Di Market Review kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Dr. Gregorius Bimantoro, founder dan CEO ProSehat. Dr. Bima, sistem kerjasama yang dilakukan dengan dokter, rumah sakit, suster, dan lain sebagainya dengan ProSehat ini seperti apa yang sudah dijalin? Ya, jadi ProSehat ini ya, kami kan karena sebagai marketplace prinsipnya, itu bekerja sama dengan fasilitas kesehatan ya. Klinik, dokter, terus kemudian jadi dokter itu juga harus ada prakteknya di mana, ya. Jadi kami selalu bekerja sama dengan klinik, apotek, ya, kemudian rumah sakit. Nah, otomatis modelnya adalah kita ada bagi hasil dengan bagi hasil. Kalau untuk sistem telekonsultasi yang kami sediakan untuk rumah sakit itu kita ada model yang sedikit berbeda, tapi itu memang khusus B2B. Ya, kebanyakan kita modelnya adalah bagi hasil. Baik. Poin pembeda yang membedakan ProSehat dengan health tech lainnya apa saja, dokter? Oke, gini, prinsipnya kalau kita mau mengembangkan satu ekosistem, itu kita harus mau berkolaborasi. Ya. Jadi ProSehat ini prinsipnya adalah kolaborasi untuk virtual care network. Kami fokus bagaimana bukan hanya berhenti di telekonsultasi ya. Jadi menggunakan media seperti video call, chat, segala macam ini. Kemudian kami sambungkan untuk bisa layanan dokternya itu datang ke rumah. Selain kirim obat, kita kirim produk kesehatan, kita datangkan juga teknisi lab atau analis lab untuk pemeriksaan, kita datangkan perawatnya. Ini semua sudah lengkap, karena kami bermitra dengan pelayanan-pelayanan kesehatan yang memang sudah berpengalaman. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngomongin kesehatan kalau kita sepotong-sepotong seperti itu ya. Karena kan pelayanan kesehatan itu harus bisa satu yang continuing care. Kalau orang sudah selesai misalnya dirawat di rumah sakit pulang, apalagi yang dibutuhkan oleh mereka. Ya, ini kan sudah ngomong di ujung. Tapi kalau dia masih sehat, itu kan juga banyak yang dibutuhkan orang sehat. Check up, vaksinasi, ya kan, mencegah supaya dia tidak jadi sakit kronis, gitu. Ya. Apa yang dilakukan tentu saja di pola komunikasi dari ProSehat sendiri untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman lah kepada konsumen ataupun masyarakat ketika mereka menggunakan layanan dari ProSehat sendiri? Jadi yang pertama, kita selalu fokus kepada patient dan healthcare worker safety. Ya, itu concern utama kami. Makanya di tim kami itu ada tim medical operation, dan juga ada tim yang etik ya di dalamnya sendiri yang untuk mereview, melihat apa yang sudah dilakukan. Ya, kemudian dari tim operasional itu juga rutin untuk melakukan review terhadap pelayanan ya, feedbacknya dari konsumennya, terus kemudian dari tenaga kesehatannya sendiri seperti apa. Nah, ini yang kami lakukan dan ini adalah proses yang memang menjadi suatu keseharian buat kami. Karena namanya pelayanan kesehatan itu harus fokus ke patient safety dan healthcare worker safety tadi. Baik, ya dok, beberapa waktu yang lalu ProSehat join di IDX Incubator. Dari point of view bisnis lah, apa yang sebetulnya sudah di-workshopkan di IDX Incubator ini cukup aplikatif dan cukup membantu lah dalam menjalankan ProSehat sebagai bisnis. Ya, kami sih dengan IDX Incubator ini kita banyak sekali belajar ya. Yang satu kita banyak belajar tentang persiapan untuk IPO. Ya, ternyata wah banyak sekali ya untuk sana. Karena kan kita bagaimanapun perlu persiapan untuk keuangannya, perlu persiapan untuk detail-detailnya banyak sekali lah, legal dan lain-lain itu. Yang kedua otomatis akses. Jadi kita di sini kan seringkali juga sebagai komunitas ya. Kadang-kadang ada kebutuhan apa, seperti apa, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Dengan mengenal di dalam komunitas dari IDX Incubator sendiri. Nah, kami juga mendapatkan akses yang beragam dari IDX Incubator ini ya. Tentu ini ya masih sesuai dengan kebutuhan masing-masing startup yang join gitu. Kalau ProSehat kita paling banyak akhirnya bisa memperkenalkan lah seperti apa layanan kesehatan virtual itu. Baik. Untuk pendanaan sendiri sejauh ini dari ekspansi yang sudah dilakukan, penambahan fitur dan lain sebagainya, ini kan adalah bentuk investasi lah ya. Nah, pendanaannya sendiri apakah ada investor-investor yang kemudian join atau seperti apa, dok?
Sebelum masuk ke IDX Incubator, memang kami sudah ada seed round 2 kali sih dari Kejora Venture, dari UMG Idea Lab, itu kita sudah jalan memang sebelum join ke IDX Incubator ini. Nah, kita memang lagi mempersiapkan untuk next round-nya ya, untuk ke seri A. Kita lagi persiapkan, tapi itu perlu ya, namanya kita mau fundraising segala macam kan nggak bisa langsung asal gitu aja ya, banyak sekali detail-detailnya yang perlu dibahas dan perlu dari internal kami. Baik, dari dua mekanisme pendanaan ini, walaupun memang Anda belum melakukan IPO, dari IPO ataupun dari mungkin pendanaan yang dari modal ventura lah, ataupun mungkin ada pendanaan yang selama ini sudah Anda lakukan. Karakteristiknya seperti apa dan gimana sebetulnya ini menjadi mekanisme pendanaan yang memang cocok untuk Pro Sehat sendiri? Ya, kita saat ini memang namanya pendanaan kan ada beberapa model ya. Nah, untuk sekarang persiapan ke IPO itu memang ya tadi saya sampaikan, kita nggak bisa 1-2 tahun gitu istilahnya ya kan, ini butuh persiapan dari secara strategis gitu kan, step by step-nya segala macam. Jadi kalau saat ini yang memang kita sudah jalankan memang yang dengan venture capital gitu. Kalau untuk yang berikutnya ya kita mengarah ke kita sih mengharapkan itu menjadi salah satu exit strategi ke IPO. Tapi sambil berjalanan ini pasti banyak yang kita bisa ekspor ya kan, karena kan pendanaan bukan hanya itu aja gitu ya kan. Banyak strategic partnership lain yang kita bisa kerjakan. Seperti itu sih. Dan peluangnya jujur banyak sih memang yang kita tunggu kabar baiknya kapan kemudian Pro Sehat dapat melakukan IPO, dan saya yakin juga excitement dari investor sendiri untuk kemudian membeli saham dari Pro Sehat. Kalaupun memang sudah IPO, ini mereka sangat-sangat excited. Terima kasih Dr. Bima sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, salam sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih, salam sehat, #kita Pro Sehat. Baik, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.